seorang ulama besar, salah satu salafun salih yang ada di Tarim, namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ulama dunia. Itu diriwayatkan bahwasannya beliau qalla an yusalliya qabla al-maghrib, termasuk orang yang jarang melakukan solat sunnah qabliyah maghrib. Kenapa? Berlandaskan hadis Nabi tadi. Rasulullah di dalam sebuah hadis pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Saat itu Anas bin Malik mengatakan, kunna yusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah sahabat yang pernah, bahkan di zaman Rasul itu solat 2 rakaat qabla al-maghrib inda ghurubi syams. 2 rakaat sebelum solat maghrib ketika matahari terbenam, kata beliau. Kemudian qala lahu, ada sahabat lain nanya, Anas bin Malik, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima? Rasulullah apakah melakukan solat 2 rakaat itu? Maka jawaban Anas bin Malik mengatakan, qad yarana, beliau melihat kami solat yusallihima, melakukan 2 rakaat itu, walam yanhana walam ya'murna, tapi Rasulullah tidak melarang kami, Rasul juga tidak menyuruh kami. Artinya boleh. Jadi kalau ada orang, Pak, Bu, datang ke masjid sebelum sholat maghrib atau sebelum iqamah, sholat sunnah 2 rakaat dengan niat qabliyah, itu boleh. Jangan kita salahkan. Begitu Pak Bu ya. Begitu juga dengan isya. Nah, justru ini yang kita lazimi, qabliyah isya. Ramai kita yang melakukannya. Padahal itu sama dengan qabliyah maghrib, ghairu muakkad. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan ada yang muakkad, tapi mayoritas mengatakan ghairu muakkad, qabliyah isya. Yang muakkad yang mana? Ba'diyahnya, setelah sholat isya'nya. Nah begitu Pak Bu ya. Nah termasuk rawatib di sini mungkin ada santri. Tuh ada anak bapak-bapak, ibu-ibu yang mondok, sampaikan Pak Bu. Ya, yang namanya rawatib itu termasuk daripada muruahnya santri atau para penuntut ilmu. Kalau kami dulu itu sampai dibilang bukan namanya santri kalau suka meninggalkan rawatib. Karena apa? Dia di pondok hari-hari diajarkan itu. Ketika pulang ditinggalkan, laisa lahul muruah. Tidak ada yang namanya gelar penuntut ilmu bagi dirinya. Nauzubillah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Nah, ini untuk qabla asar tadi enggak masuk di hadis yang di atas. Disebutkan hadis berikutnya. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati imra'an, orang yang shalla, melakukan salat qabla al-asri arba'an, sebelum salat asar 4 rakaat. Jadi besar sekali Pak fadilahnya. Bahkan ini menunjukkan besarnya fadilah qabliyah asar. Dikhususkan dengan hadis tersendiri. Karena apa? Memang berat Pak waktu itu. Asar itu waktu berat bagi kita. Yang kerja mungkin terkendala dengan pekerjaannya. Apalagi yang tidur siang. Kadang telajak sampai maghrib malah. Jangankan qabliyah ba'diyahnya, asarnya pun terlewat. Itu mengapa Nabi sudah menyampaikan dalam hadis. Nabi tahu kita lemah di waktu itu. Maka orang yang mampu melakukannya, Allah berikan ganjaran yang besar. Kenapa kita harus melakukan solat nawafil ini? Kenapa kita harus melakukan solat rawatib? Maka kita simak. Mari kita lihat apa faedahnya. Solat rawatib ini li'anna biha takmilul faraid. Solat rawatib ini mampu menyempurnakan solat wajib yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Ada yang bisa menjamin solatnya sudah sempurna? Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya? Belum ada. Kita yakin pasti ada cacat di dalam solat kita. Baru takbiratul ihram, udah ingat warung belum ditutup. Begitu ruku,
ingat motor belum dikunci stang. Sujud, makin seram lagi, sendal baru beli dibawa ke masjid. Tak selamat lah nih. Macam-macam, penuh kecacatan di dalam solat kita. Maka untuk menutupi kecacatan solat fardu kita, itu dengan melakukan solat rawatib. Solat rawatib yang menutupi bolong-bolong solat fardu kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, kalimat rahimahullah. Kenapa Nabi pakai rahimahullah? Di sini dijelaskan jumlatun khabariyatun lafzan. Karena lafaz rahimahullah itu lafaznya memang pendek, sisi daripada bacaannya pendek rahimahullah. Isinya banyak, Pak. Insya'iyatun maknanya panjang. Apa maknanya? Maksudnya Nabi mendoakan orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, Allahumma adrik bilutfika, ya Allah berikanlah dengan kelembutanmu, wa ihsanik, dan juga kebaikanmu, wa karamik, dan juga kemuliaanmu, wa in'amik, dan juga kenikmatanmu, man shalla arba'an qablal asri, bagi orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat asar, bi an yashrah sadrahu, mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya, Allah luaskan hatinya. Ini doa Nabi yang pertama. Kemudian li ta'alimil Islam, untuk gampang menerima ilmu-ilmu Islam dan mengajarkan ilmu Islam. Maka simpel, Pak Bu, orang yang suka dengan ilmu adalah orang yang suka menjaga qabliyah asar. Karena ini sudah janjinya Rasul. Kemudian wa yaj'alu fihi qudratun 'ala ta'ah, dan mudah-mudahan kata Nabi, orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar itu dia punya hati diberikan kekuatan untuk selalu taat kepada Allah. Fayas'a limaradatillah, kemudian hati tersebut berusaha untuk mengajak badannya mendapatkan keridhaan Allah. Wa yanhaju manhajus salihin, dan Allah juga menjadikan hatinya selalu berada di jalan orang-orang saleh. Wa yatamassaku bil kitabi was sunnah, dan Allah jamin hatinya dikuatkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan melaksanakan 4 rakaat, Pak Bu, sebelum sholat asar. Mau di rumah, mau di masjid, sama. Biasakan qabliyah ba'diyah. Waktu zuhur masuk, sebelum zuhur qabliyah dulu. Habis sholat zuhur ba'diyah lagi, nggak apa-apa. Asar juga begitu, walau di rumah sendirian qabliyah, jangan tidak. Begitu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Nah, itu untuk sholat rawatib ba'diyah qabliyah. Nah, untuk keterangannya tadi seperti itu. Sebenarnya Pak Bu, dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan tadi, baina kulli azanain, itu menunjukkan setiap kalau kita habis dengar azan itu disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Tapi kenapa maghrib tidak? Kenapa juga biasanya ba'da subuh itu tidak ada ba'diyahnya? Kenapa? Habis sholat subuh dan tidak ada sholat lagi. Nah, ada satu hadis Nabi mengatakan, la salata ba'da subhi hatta tartafi'us syams. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbitnya matahari. Wala salata ba'dal asri hatta taghibus syams. Dan tidak ada solat setelah solat asar sampai terbenamnya matahari. Itu yang menjadi dalil kenapa kita ba'da subuh itu tidak ada ba'diyah. Kemudian ba'da asar juga tidak ada ba'diyahnya. Kemudian masuk kita di bab baru. Ini saya agak ngejar nih, karena banyak kita tak ada pertemuan. Jadi kita agak cepat saja Bapak dan Ibu. At-targhibu fi salati duha. Sekarang masuk penjelasan keterangan anjuran di dalam salat duha. Wal witir, dan salat witir, wa tahiyatul masjid, dan tahiyatul masjid, wa qiyam Ramadan, dan menegakkan salat di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an,
Diceritakan dari sahabat Nabi Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya. Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisyami salasati ayyamin min kulli syahr, dengan puasa 3 hari setiap bulan. Wa raq'atai duha, dan melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat. Wa an utira qabla an arqud, dan melakukan salat witir sebelum tidur, kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Mari kita simak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu awsani khalili ay hassani ala hadhihi al-khisal as-salas. Faidatuhu wasiyah. Ada faedah di dalam hadis ini. Yang pertama, tamrinun nafas ala ta'ah. Kenapa Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah dengan 3 perkara ini? Yang pertama, faedahnya untuk melatih jiwa atau dirinya Abu Hurairah ala ta'ah, untuk taat kepada Allah. Artinya sama ini untuk kita, Pak Bu. Kalau kita mau istiqomah taat kepada Allah, minimal lakukan 3 ini. Kemudian yang kedua, faedahnya apa? Litu'addil wajib biinsyirah. Untuk ketika kita melaksanakan yang wajib-wajib itu dengan perasaan hati yang senang, bukan karena beban, bukan karena paksaan dan sebagainya. Yang pertama, kata Rasulullah, bisyami salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini yang kita kenal dengan biasanya ayyamu bid. Puasa ayyamu bid. Ini mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian tidak tahu. Ini langsung dari Rasulullah, wasiatnya Rasulullah, menyuruh kita puasa minimal setiap bulan itu 3 hari. Yang kita kenal biasa dengan puasa ayyamul bid, puasa putih bahasanya begitu. Nah, tapi mungkin sampai sekarang kita banyak yang tidak tahu apa fungsinya. Kenapa yang disuruh Rasulullah tiap bulan cuma 3? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 7? Nah, maka di sini ada keterangan ai li'annaha taqumu maqama siyam syahr. Karena 3 hari itu kalau kita lakukan, Pak Bu, itu dibalas oleh Allah seakan-akan melakukan puasa 1 bulan. Kenapa? Haitsu innal hasanata bi asyri amsalha. Karena berpegang dengan dalil 1 kali kebaikan itu pasti dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. 3 kali 10 berapa, Pak? 30. 1 bulan 30. 3 hari itu kita puasa sama dengan 1 bulan kita berpuasa. Jadi rugi, Pak Bu. Ini biasanya ayyamul bid tuh tanggal 13, 14, 15 biasanya. Setiap bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, wa raq'atai duha, 2 rakaat salat duha, ini minimal. Karena banyak orang yang melakukan ada 4 rakaat, ada 6, ada 8, macam-macam. Nah, tapi yang diwasiatkan minimal 2 rakaat, Pak Bu. Artinya apa? Ini minimal Rasulullah berharap besar kita melakukan. Jangan sampai kita lewatkan. Kenapa? Apa fadilah daripada solat duha nih? Kalau mau tahu, Pak Bu, apa fadilah dari solat duha? Fahiya as-sababu li ghufranidz dzunub. Karena yang namanya solat duha itu bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Itu satu. Yang kedua, wa takfirul khotoya, dan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian faman wadhaba 'alaiha ittasa'a rizqahu. Kata beliau, barang siapa yang mampu melazimi, continue salat duha 2 rakaat ya. Setiap hari 2 rakaat, setiap hari 2 rakaat minimal. Apa kata beliau? Ittasa'a rizqahu. Allah lapangkan rizkinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan rizqun fi salatid duha wa nurun fi salatil lail. Kalau mau cari rezeki, kejar salat duha. Kalau mau dapat cahaya, baik hatinya bercahaya, wajah bercahaya, diri bercahaya, lakukan salat malam. Itu perkataan dari ulama kita. Kemudian waraghada aisyahu,
dan Allah akan lapangkan kehidupannya. Susah-susah, yang punya banyak masalah, coba solat duha Pak Bu, insya Allah Allah lapangkan kehidupan kita. Wa waqiyal adza, dan dijaga daripada gangguan. Nih yang merasa banyak gangguan, baik yang kasar maupun yang halus, yuk sama-sama bismillah tegakkan solat duha. Kemudian wa faza bil ihsan fi waqti tas'an nas fihi li jam'il arzaq. Nih, poin penting pas sekali dengan zaman kita sekarang. Udah tahu duluan beliau. Apa kata beliau? Dengan salat duha, faza bil ihsan, akan beruntung bagi seseorang yang melakukan salat duha fi waqti tas'an nas fihi li jam'il arzaq. Di waktu, di saat, pada saat itu manusia susah cari rezeki. Sekarang Pak Bu, pandemi Covid, orang banyak di PHK, orang banyak ditinggalkan pekerjaan, orang banyak tak dapat pekerjaan. Duha kata ulama kita. Kalau mau rezekinya lancar, udah tahu duluan Pak Bu. Resepnya itu udah ada dulu sebelum penyakitnya ada. Banyak-banyak duha. Yang gaji terpotong-potong karena masuknya juga dibatasi. Duha. Insya Allah Allah kasih jalan untuk kita. Yang susah, yang seret, yang punya utang dan sebagainya, duha. Tapi bukan semata-mata solat duha untuk rezeki, semata-mata karena Allah dan Allah yang datangkan rezeki. Continue Pak, istiqomah Bu. Duha 2 rakaat, tidak usah banyak-banyak. 2 rakaat jam 9 tegakkan duha. Habis masak duha, habis nyuci baju duha dulu. Insya Allah Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Yang terakhir, pesan daripada Rasulullah kepada Abu Hurairah, wa an autara qabla an arqud. Nah, hendaknya wahai Abi Hurairah, kata Rasulullah, kau melaksanakan solat witir sebelum kau tidur. Nah, ini yang kita tahu, witir itu biasanya habis tidur, betul Pak ya? Betul Bu ya? Kita witir biasanya habis tidur. Kenapa begini sabdanya Nabi? Fihi istihbabun taqdimul witri 'alan naum. Ini anjuran salat witir dulu sebelum tidur dari Nabi. Untuk siapa? Ada syaratnya. Liman lam yasik bil istiqad. Untuk orang yang susah bangun malam. Mungkin yang kerja seharian capek, takut ndak bangun malam Pak, pengen dapat witir sebelum tidur. Rugi tak witir. Nah, tapi ada syaratnya tadi, untuk orang yang sulit bangun malam. Untuk orang yang gampang bangun malam, wa illa kana ta'khirul witir afdal. Kalau dia mudah bangun malam, maka solat witir itu lebih afdal dia lakukan setelah dia tidur. Artinya bangun dari tidur witir sebelum subuh. Jangan pula orang dah senam-senam pagi jam 6 baru witir. Nah, begitu. Ini kita udah hampir isya Pak ya. Kita lewati saja, ada 2 hadis lagi sebenarnya tentang tahiyatul masjid dengan qiyam Ramadan. InsyaAllah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita isya jam berapa Ustaz? Berapa Pak? Oh masih lama ya? Oh kita teruskan saja kalau gitu, masih panjang. Masih ada lewat 4. Masih ada 14 menit ya. 19.04 Ustaz. Masih ada 14 menitan. Masih bisa kita kejar insyaallah. Satu hadis lagi. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Qatadah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, Nabi pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kata Rasulullah, apabila ada seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, mau dia solat, mau dia dalam keadaan tidak solat, mau dia cuma duduk-duduk,
ya, cuma mau nengok apa ada di dalam masjid, maka hendaknya bagi dia fala yajlis, jangan duduk dulu hatta yusalli rak'atain, sampai dia solat 2 rakaat. Ini kalau misalkan kalau ada pencuri-pencuri kotak amal ngikut kajian kita nih, nah ini kejahatan berkedok kebaikan nanti dia lakukan. Sebelum ngambil kotak amal, solat tahiyat masjid dulu dia. Nah, ini hadisnya Pak, kuat hadisnya, dan hukumnya ai nadban, bentuknya sunnah. Artinya kalau kita masuk masjid, kita mau melakukan solat fardu atau sunnah, atau misalkan ada kegiatan di masjid, kita usahakan untuk solat tahiyatul masjid. Ini memang jarang Pak di masyarakat kita. Kita tahu solat tahiyatul masjid itu pas mau solat saja biasanya. Tapi kalau misalkan maaf acara maulid biasanya di masjid, kadang kita datang langsung duduk di masjid. Apa salahnya kita solat dulu tahiyatul masjid? Tapi kalau memang tempat tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Takkan orang dah duduk rapi kita mau solat, tidak mungkin. Saya punya guru itu Kiai Ahmad Maghfuri, anak dari Kiai Mas'udi, yang punya pondok pesantren di Ambawang, udah sepuh sekali. Beliau itu saya selalu waktu mondok sama beliau, dibawa setiap beliau pergi kajian, saya tak pernah melihat beliau kalau udah sampai masjid itu langsung duduk. Itu pasti tahiyatul masjid dulu. Apapun acaranya. Mau maulid kah, Isra Mi'raj kah. Kiai Ahmad Maghfuri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Nah, untuk hadis ini mari kita bahas bersama Pak Bu. Wad dalilul ala adamil wujub. Nah, dalil ini menunjukkan tidak wajib tapi sunnah untuk tahiyatul masjid. Wa yukrahu an yajlisad dakhil qabla an yusalli rak'atain bila udrin. Makruh hukumnya Pak Bu, kalau kita bukan orang yang uzur datang ke masjid tapi tak solat tahiyatul masjid, makruh hukumnya. Uzur itu tadi itu, misal katakan masjid dah penuh, dah tempat orang duduk, tak memungkinkan kita untuk solat tahiyatul masjid, nah itu apa boleh buat? Itu uzur, ada uzurnya. Tapi kalau tidak ada uzur, kita datang masjid luas, kita tidak tahiyatul masjid, makruh. Hukumnya makruh. Kemudian wa yukrahu dukhulul masjid bi ghairi wudu'in. Makruh juga hukumnya kalau kita masuk ke masjid tak pakai wudu. Biasakan, ini memang jarang. Karena memang yang nyampaikan sedikit, yang bahas sedikit. Jangan biasakan Pak Bu, kita masuk dalam masjid, kalau pas boleh masuk dalam masjid, usahakan dalam keadaan berwudu. Saya ingat betul, biasanya kok di KUA itu kegiatan acara tausiahnya itu wajib ikut, setahu saya dari program KUA. Nah, itu orang-orang calon pengantinnya itu sebelum hari H dikumpulkan di masjid, diberikan taujih, nasihat diberikan. Tapi saya perhatikan tiap orang datang tak ada yang pakai wudu. Bukan suuzon Pak Bu, saya lihat sendiri, karena belum halal sudah bergonceng berdua sampai masjid langsung masuk. Ini udah bukan batal lagi wudunya. Mudah-mudahan Allah arahkan selalu hidup kita dalam kebenaran, ya Allah. Kemudian qala fil adzkar, disebutkan di dalam kitab Al-Adzkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Apa isinya? Wa man lam yatamakkan min sholatit tahiyyah. Ini ada tips. Barang siapa yang sulit atau tidak sempat, bahkan enggak bisa untuk sholat tahiyatul masjid ketika sampai ke masjid, karena apa? Yang pertama bihadasin, karena hadas. Misal dia dah masuk masjid, mau masuk ke masjid, ternyata masih buang air dan sebagainya. Sementara di masjid sudah qomat, tidak ada lagi waktu untuk tahiyat. Nah itu uzur, termasuk dari uzur. Au syughila, atau ada kesibukan. Nah ini biasanya nih Pak Bu, ini tips nih untuk kita. Biasanya yang panitia,
kegiatan PHBI biasanya, Maulid, Isra Mi'raj. Karena sibuk nih, karena dia yang ngurus. Kalau dia masih tahiyat masjid, ustadznya dah datang ini, apa nih nanti jadi omongan pula, fitnah soalim pula panitia nih, kata dia. Nah, karena sibuk ngurus ini ngurus itu, ada tips dari Said Muhammad. Apa kata beliau? Faman lam yatamakkan min salati tahiyyah bihadatsin aw syughlin, atau karena kesibukan, fayustahabbu an yakula arba'a marrat, maka dianjurkan bagi orang yang tak sempat tadi itu mengucapkan kalimat ini 4 kali. Apa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diucapkan 4 kali, Pak Abu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zada Ibnu Rif'ah, ditambahkan oleh Ibn Rif'ah, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dibaca 4 kali. Nah, ini jangan suka nak ngakal-ngakal, mentang-mentang udah ada tipsnya, udahlah masuk masjid baca itu ya 4 kali, tak usah tahiyatul masjid, udah dapat ilmunya dah dari ustaz nih, kata dia. Nah, jangan begitu, ini bagi orang yang memang tak sempat untuk tahiyatul masjid, baca ini 4 kali. Wal ya'ti bit tahiyyah walau fi waqtin nahyi inda Syafi'i. Nah, untuk mazhab Imam Syafi'i mengatakan tahiyatul masjid ini di setiap waktu itu dilakukan. Karena memang ada waktu-waktu tertentu kita dilarang sholat. Itu tadi, kita dilarang ba'da subuh, gak boleh ada sholat, sama ba'da asar. Kenapa? Dinukil oleh ulama karena saat mau terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu di saat tempat tanduknya setan. Itu nukil dari ulama. Makanya kita tidak dianjurkan oleh Nabi, bahkan dilarang untuk melakukan sholat, kecuali ada 3 sholat yang boleh dilakukan kapanpun itu. Di antaranya yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua sholat janazah. Sholat jenazah tidak bisa pilih-pilih, Pak, bahkan harus disegerakan. Ba'da asar dilakukan, ba'da asar dilakukan, tidak masalah. Satu lagi yang boleh di waktu kapanpun, apa itu? Orang yang ketiduran, yang telajak-telajak subuh, azan subuh misal jam 5, dia sholat jam 6 atau setengah 6, asar misalnya. Kan ba'da asar udah tidak ada boleh sholat tuh, dilarang. Tapi dia lewat waktu asar baru sholat asar, boleh? Boleh, karena dia belum sholat asar, itu boleh. Jadi ada 3 sholat saja boleh di waktu kapanpun itu. Sisanya mudah-mudahan Allah gampangkan diri kita untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah ini, Pak Bu. Mudah-mudahan Allah mudahkan gerakan-gerakan kita untuk lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sesi tanya jawab juga belum sempat. Oh, sempat satu aja Pak Haji ya, silakan Pak Haji. Yang ayyamul bid. Nah, ayyamul bid itu memang beruntun 3 hari berturut-turut. Biasanya itu 13, 14, 15 tiap bulan Pak Haji. Nah, ada lagi mungkin Pak Haji? Udah? Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.